Halo, selamat malam untuk kita semua. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Graciana Maria da Silva. Saya dari kelas Farmasi B semester 4 dari kampus Universitas Citra Bangsa. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tugas yang sudah saya kerjakan. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian fitokimia terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa fitokimia adalah ilmu yang mempelajari berbagai senyawa organik yang dibentuk dan disimpan oleh tumbuhan, yaitu tentang struktur kimia, biosintesis, perubahan dan metabolisme serta penyebaran secara alamiah dan fungsi biologis dari senyawa organik. Berikut selanjutnya sejarah fitokimia. Fitokimia berasal dari dua kata, yaitu phyto dan semikal. Phyto berarti tumbuhan atau tanaman, sedangkan semikal sama dengan zat kimia. Artinya zat kimia yang terdapat pada tanaman itu sendiri. Yang selanjutnya pengertian dari bahan alam dan pengelompokan bahan alam. Pengertian dari bahan alam. Bahan alam sendiri adalah semua bahan-bahan yang asalnya dari alam dan diambil secara alamiah atau tanpa melalui proses sintesa dan dipergunakan sebagai bahan baku kerajinan. Adapun pengelompokan dari bahan alam yaitu yang pertama struktur rangka molekul, yang kedua aktivitas biologis, yang ketiga taksonomi, dan yang keempat biogenis atau jalur biosintesis. Pengelompokan yang pertama, struktur rangka molekul itu adalah pengelompokan yang berdasarkan rangka molekul atau dapat dibagi menjadi alifatik, siklik, sikloalkana, aromatik, dan heterosiklik. Berdasarkan pengelompokan ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari pengelompokan struktur rangka molekul sendiri yang pertama yaitu struktur kimia senyawa disertai nama berdasarkan ketentuan universal. Nama senyawa menunjukkan struktur kimia. Yang kedua, kajian struktur dapat memberikan gambaran bentuk molekul secara 5 dimensi. Sedangkan kekurangan dari berdasarkan pengelompokan struktur rangka molekul ini, yang pertama yaitu bisa terjadi tumpang tindih pengelompokan karena beberapa senyawa bahan alam memiliki struktur yang cukup kompleks. Misalnya senyawa kurkumin yang memiliki struktur alifatik dan aromatik. Yang berikutnya, pengelompokan aktivitas biologis adalah senyawa bahan alam yang dikelompokkan berdasarkan efek biologisnya. Efek biologis yang dihasilkan berarti pengelompokan bahan alam berdasarkan efek biologisnya dapat diterapkan terhadap ekstrak bahan alam yang masih mengandung berbagai komponen senyawa atau terhadap suatu senyawa. Berdasarkan pengelompokan aktivitas biologis ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yang pertama yaitu bisa dijadikan acuan dalam pemanfaatan senyawa bahan alam dalam terapi. Yang kedua, dapat diamati hubungan antara aktivitas dan struktur senyawa, dan yang ketiga memberikan informasi mengenai aspek farmakokinetik senyawa bahan alam. Sedangkan kekurangannya yang pertama yaitu tidak dapat digunakan untuk mengelompokkan senyawa yang tidak aktif secara biologis. Terapi memiliki manfaat dalam bidang farmasi, misalnya sebagai bahan pembantu sediaan obat. Berikutnya pengelompokan yang ketiga yaitu taksonomia, yang merupakan pengelompokan berdasarkan sumber senyawa bahan alam yang berasal dari tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu biogenis atau jalur biosintesis, merupakan metode pengelompokan berdasarkan pada jalur pembentukannya senyawa bahan alam di dalam organisme. Penghasilannya mulai dari prekursor senyawa bahan alam. Yang selanjutnya pengertian ekstraksi dan klasifikasinya. Apa yang kita ketahui terhadap ekstraksi? Ekstraksi sendiri adalah suatu proses yang dilakukan untuk memperoleh kandungan senyawa kimia dari jaringan tumbuhan maupun hewan. Secara garis besar ekstraksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekstraksi padat cair atau licin, yang kedua ekstraksi cair-cair. Ekstraksi padat atau cair yang biasa disebut dengan licin adalah proses pemisahan cairan dari padatan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya. Sedangkan ekstraksi cair-cair adalah proses pemisahan cairan dari suatu larutan dengan menggunakan cairan sebagai bahan pelarutnya.
Selanjutnya, apa perbedaan dari masing-masing metode ekstraksi? Di sini saya akan menjelaskan sedikit perbedaan dari masing-masing metode ekstraksi, dari prinsip kerjanya, keuntungan dan kerugiannya seperti apa. Metode yang pertama yaitu metode maserasi. Metode maserasi sendiri merupakan cara penyaring sederhana yang dilakukan dengan cara merendam serbuk simplicia dalam cairan penyari selama beberapa hari pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Metode maserasi ini digunakan untuk menyaring simplicia yang mengandung komponen kimia yang mudah larut dalam cairan penyari, tidak mengandung benzoin, tiraks, dan lilin. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa setiap metode ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungan dan kerugian dari metode maserasi sendiri adalah peralatan yang sederhana, sedangkan kerugiannya yaitu waktu yang diperlukan untuk mengekstraksi sampel cukup lama, cairan penyari yang digunakan lebih banyak, tidak dapat digunakan untuk bahan-bahan yang mempunyai tekstur keras seperti benzoin, tiraks, dan lilin. Metode berikutnya ada metode sokletasi, yaitu merupakan penyari simplicia secara berkesinambungan. Cairan penyari dipanaskan sehingga menguap. Uap cairan penyari terkondensasi menjadi molekul-molekul air oleh pendingin balik dan turun, menyari simplicia dalam kelongsungan dan selanjutnya masuk kembali ke dalam labu atas bulat setelah melewati pipa sifon. Keuntungannya yaitu dapat digunakan untuk sampel dengan tekstur yang lunak dan tidak tahan terhadap pemanasan secara langsung. Yang kedua, digunakan untuk pelarut yang lebih sedikit, dan yang ketiga, pemanasannya dapat diatur. Sedangkan kekurangannya yang pertama itu karena pelarut didaur ulang, ekstrak yang terkumpul pada wadah di sebelah bawah terus-menerus dipanaskan sehingga dapat menyebar reaksi peruraian oleh panas. Dan yang kekurangan yang kedua yaitu bila dilakukan dalam skala besar mungkin tidak cocok untuk menggunakan pelarut dengan titik didih yang terlalu tinggi seperti metanol atau air, karena seluruh alat yang berada di bawah kondensor perlu berada pada temperatur ini untuk pergerakan uap terlalu yang efektif. Berikutnya ada metode perkolasi, yaitu adalah cara penyaring yang menghasilkan penyari melalui serbuk simplicia yang telah dibasahi. Keuntungannya tidak memerlukan langkah tambahan yaitu sampel padat atau Mars telah terpisah dari ekstrak. Sedangkan kerugiannya yaitu kontak antara sampel padat tidak merata atau terbatas dibandingkan dengan metode reflux, dan pelarut menjadi dingin selama proses perkolasi sehingga tidak melarutkan komponen secara efisien. Metode yang keempat yaitu reflux adalah proses ekstraksi dengan pelarut yang dididihkan beserta simplicia selama waktu tertentu, dan jumlah pelarutnya konstan karena pelarut terus bersirkulasi di dalam reflux atau menguap, didinginkan, kondensasi, kemudian menetes kembali ke menstrum campuran pelarut dan simplicia. Umumnya dilakukan pengulangan pada residu pertama, yaitu hingga didapat sebanyak 3-5 kali hingga didapat proses ekstraksi yang sempurna. Keuntungan dan kerugian dari metode reflux sendiri, yang pertama keuntungannya itu digunakan untuk mengekstraksi sampel-sampel yang mempunyai tekstur kasar dan tahan pemanasan langsung, sedangkan kerugiannya membutuhkan volume total pelarut yang besar dan sejumlah manipulasi dari operator. Metode yang terakhir yaitu infusa adalah ekstraksi dengan menggunakan air yang mendidih pada suhu 96 sampai 90 derajat Celcius dalam waktu tertentu sekitar 15 atau 20 menit. Keuntungan dan kekurangannya dari metode infusa sendiri adalah keuntungannya yang pertama, alat yang dipakai sederhana, biaya operasional yang rendah. Sedangkan kekurangannya hilangnya saat-saat akhir, saat-saat yang tertarik, kemungkinan sebagian akan mengendap kembali apabila kelarutannya sudah mendidih. Selanjutnya, perbedaan ekstraksi cair-cair dan ekstraksi cair-cair berkesinambungan. Ekstraksi cair-cair adalah proses pemindahan suatu komponen campuran cairan dari suatu larutan ke cairan yang lain, yaitu pelarutnya. Misalnya pada suatu campuran dua cairan yang saling larut, salah satu adalah sebagai saat terlarut dan yang lain adalah sebagai saat pembawanya yaitu diluent. Sedangkan ekstraksi cair-cair berkesinambungan adalah pelarut yang digunakan secara berulang-ulang sampai proses ekstraksi selesai. Tersedia beberapa alat dari jenis ekstraksi ini seperti alat Soxhlet,
Sebelum saya tutup, mengakhiri penjelasan saya sedikit mengenai tugas yang sudah saya kerjakan. Di sini saya ingin memberikan cara untuk menghindari diri sendiri dari bahaya COVID-19. Yang pertama, seringlah mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik dan pastikan seluruh bagian tangan seperti kuku dicuci bersih agar terhindar dari kuman. Yang kedua, jika tangan dalam keadaan tidak bersih, disarankan untuk tidak menyentuh mata, hidung, dan mulut. Sedangkan yang ketiga, hindari kontak dan interaksi langsung dengan orang yang sedang sakit. Cara yang terakhir yaitu disarankan menggunakan masker jika kita berada di tengah-tengah keramaian atau kita sedang bepergian. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya terima kasih.